again with my YouTube channel Pinky Lala. So you all now in my motivation class. So today I'm going to talk about success. Dan hari ini teman-teman, pasti di antara kamu pernah merasa gagal. Nah, sebenarnya itu bukan kegagalan, tetapi kamu juga hanya belum menemukan cara yang benar aja, ya. Jadi dengan seperti ini, teman-teman, banyak sekali orang yang kalau gagal tuh bersulut-sulut, kenapa aku gagal, dan akhirnya jadi patah semangat dan juga kayak gak mau mencoba lagi dan jadi give up dan jadi buntu karena mungkin gagal, ya. Ada yang pakai modal, ada yang nggak pakai modal usahanya, karena kegagalan itu membuat banyak orang tuh down. Tapi aku punya pengalaman juga tentang kegagalan. Kalau aku mau berterima kasih, ya, aku akan berterima kasih sama momen aku yang sedang di dalam kesulitan. Contoh, waktu itu aku sedang buat bisnis pisang goreng, which is aku jalan dari warung ke warung nganterin pisang goreng, dan itu dulu aku merasa, oh my god, I'm so silly, kayak kenapa gue harus jual pisang goreng ini, aduh, orang-orang sementara kerja di kantor bla bla bla, aku nih orang yang pekerjaannya paling hina dan lain sebagainya. Aku mau bilang, ketika kita ada di bisnis pisang goreng itu, justru aku menemukan harta-harta karun dan formula-formula justru di pisang goreng tersebut, justru di bisnis kecil aku tersebut. Aku menemukan formula bagaimana membuat uang 10.000 menjadi 20.000, lalu aku mengerti cara 20.000 menjadi 30.000, terus aja. Aku memberikan target waktu itu, sehari aku harus punya 10.000 rupiah. Lalu setiap minggu naik terus jadi 20, 30, sampai hari ini omset aku di atas sekian puluh juta dalam satu hari atau satu bulan, which is itu so good. Jadi teman-teman, jangan pernah hina masa lalu kita atau suatu pekerjaan yang terlihatnya sepele. Teman-teman bayangin, ya, kalau teman-teman satu pekerjaan aja, teman-teman bisa mendapatkan uang dalam satu hari, contoh 40.000, teman-teman dikali 30 udah 1.200.000. Kalau 80.000 2.800.000. Kalau 120.000 berarti kalian punya 3.200.000, dan seterusnya. Bagaimana coba kalau kita lihat satu orang mempunyai omset satu hari 500.000, kalian sudah punya gaji 15 juta, dan seterusnya, ya. Oke, teman-teman, kita juga bicara tentang kegagalan bukan sesuatu yang harus kita sesali. Anda setuju dengan saya? Nah, tapi sesuatu yang mendekatkan kita pada keberhasilan. This is good. I like this quote, ya. Kegagalan itu kita nggak perlu sesali, teman-teman, dengan apa yang kita gagal. Di situ, waktu saya dapetin di dalam bisnis yang kecil, saya susah dan saya mencoba bisnis berikutnya. Saya mencoba laundry, saya mencoba yang lainnya, dan mungkin tidak terlihat sukses. Ketika ada satu titik poin di mana telur itu pecah dari angka 0 bisa menjadi angka 1. Bagaimana cara memecahkan telur 0 menjadi 1 itu yang paling susah. Artinya, bagaimana kalian bisa menghasilkan satu hari dengan kalian tidak menjadi pegawai, alias kalian menjadi seorang pengusaha atau seorang bos, itu susah. Dan menghasilkan satu hari 50.000 atau 100.000 atau 200.000 atau 1 juta atau 2 juta. Kalau satu hari bagaimana kalau kalian menghasilkan 3 juta rupiah? Berarti gaji kalian 90 juta. Atau satu hari kalian menghasilkan 10 juta rupiah. Wow, 10 juta kali 30, 300 juta rupiah. Dan seterusnya. Bagaimana orang yang satu hari menghasilkan 1 miliar rupiah? Berarti gajinya 30 miliar dalam sebulan. So, udah penasaran, ya, bagaimana cara kita bangkit dari kegagalan? Jangan kemana-mana, tetap di Motivation Pinkan. So, ya, teman-teman, kamu masih di sini, which is itu good job. Thank you for staying here. Kalau kamu merasa terpuruk, teman-teman, ingat, kamu harus bisa menerima kegagalan kamu. Take it easy, oke? Tapi kamu nggak bisa menerima penyesalan karena kamu belum pernah mencoba. Maksudnya gimana, ya? Nah, jadi teman-teman, kalau kamu selalu merasa salah,
Kamu selalu bilang aku salah, aku bodoh, kamu menyalahi dirimu sendiri. Sebenarnya kenyataan yang ada itu lebih bagus orang salah dengan cepat daripada tidak pernah salah dan tidak pernah mencoba. Karena kamu selalu menyalahi dirimu all the time, setiap malam. Saya pernah baca buku The Secret, The Law of Attraction. Kalau apa yang kita perkatakan, ada alam bawah sadar, ada alam sadar. Kalau kita bilang, apapun yang kita perkatakan, kita bilang, aku kecewa, aku menyesal, aku sedih. Lalu itu akan membuat energi negatif dan itu akan membuat menjadi kenyataan. Kita ada 4 cara mengatasi kegagalan. Menarik ya. Kita bahas yuk satu-satu. Yang pertama, teman-teman, jangan biarkan kegagalan mematahkan semangat kamu. Normally kalau kita gagal, aduh kayaknya kita nggak semangat ya. Kita pikir kita bodoh, nggak sukses, takut mencoba lagi deh. Padahal teman-teman, itu adalah suara dari aura negatif. Semua suara yang negatif itu adalah suara yang bukan suara kebenaran. Selalu menakut-nakuti kita dengan kegagalan. Tetapi kalau suara yang benar itu adalah that's good. Kamu udah mencoba, which is super good. Tapi ketika kamu mencoba gagal, mencoba lagi. Kalian tahu, benar-benar orang yang sukses adalah orang yang rajin. Kalau kalian nggak rajin, gimana kalian mau sukses? Kalian harus rajin. Saya, kalau teman-teman mau tahu, tidur itu hanya 4 jam sampai 5 jam itu udah maksimal dalam hidup saya. Orang-orang bekerja 8 jam, sementara saya bekerja 19 jam. Kalau kamu mau sukses, ayo. Kamu bakal dari momen yang kecil itu, kamu bakalan tambah energi lagi untuk membangun yang lebih besar lagi. Kamu membangun yang lebih besar lagi. Itu yang paling susah, itu pecah telur. Tetapi ketika telur itu udah pecah, ketika kamu mendapat angka 1 atau omset sebagai pengusaha, bukan sebagai pegawai, ingat sekali lagi, kamu mendapatkan sehari 50.000 atau berapapun yang kamu udah dapatin, kamu akan membuat angka 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan seterusnya. Wow, kamu bakalan gak bisa tidur kayak aku. Maksudnya dalam hal positif, kamu bakal semangat, bergairah karena kamu sedang mengambil cuan-cuan dan mengambil berkat-berkat yang ada di pohon cuan kamu. Wow. Oke. Yang kedua, dengan mengevaluasi kegagalan dengan cara pandang yang baru. Jangan pakai cara pandang yang lama. Gimana dengan yang ini? Kalau kamu punya evaluasi, ya kamu harus evaluasi apa nih? Oh, mungkin pisang gorengnya kurang gula, mungkin bisnis bengkel kamu harus butuh orang, dan lain sebagainya. Banyak cara saya dalam kehidupan ini sangat mengambil contoh dari hal-hal yang saya pernah lakukan kesalahan gitu. Lakukan kesalahan. Jadi ketika kita salah, kita pasti punya formula yang benar. Punya formula yang benar lagi di kegagalan tersebut, teman-teman. Dan begitu juga saya ketika sudah perusahaannya lumayan lebih maju daripada 5 tahun sebelumnya. Saya mencoba, hari ini saya gaji pegawai mungkin ada 15 orang. Lalu hitungannya kemahalan. Akhirnya saya kurangin jadi 13. Saya rumahkan dulu, tapi saya kasih pesangon. Lalu saya maju lagi, oh ternyata formulanya seperti ini. Saya coba lagi. Sampai hari ini pegawai saya udah lebih dari sekian puluh orang, bahkan karyawannya tambah banyak. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti untuk mengevaluasi apa kesalahan kamu di cara yang pertama. Selalu ada cara baru dan selalu ada cara baru. Dan cara baru tersebut akan timbul ketika kamu sangat-sangat capek. Percaya deh, kalau kamu udah capek, kamu pasti nemu cara yang baru. Oke, kita masuk cara ketiga ya. Cara ketiga adalah belajar dari orang lain yang mampu bertahan hidup. Keren banget. Belajar dari orang lain, bertahan hidup. Teman-teman, banyak banget di luar sana yang punya anak banyak. Contohnya saya. Dan banyak banget single parents yang mungkin ditinggal suaminya, mungkin istrinya ditinggal orang tuanya. Oke, makanya saya selalu didik anak-anak saya untuk apa? Mandiri. Boleh main, tapi harus kerja dulu, harus kreatif dulu, lalu main. Dan harus punya tanggung jawab. Jadi teman-teman, kita mau jadi apa kalau kita tidak bisa bertahan hidup? Kalian mikir, oh yes, mama saya kaya, papa saya kaya. Bagaimana kalau mereka meninggal hari ini?
Saya nggak bicara untuk doakan mereka meninggal, tetapi kalau ada orang-orang yang merasa, oh udah hebat dengan kedudukannya, tiba-tiba di PHK. Wow, saya nggak biasa jadi anak buah, saya biasa jadi bos. Oke. Terus aku tanya sama dia, gimana kamu bisa jadi bos tapi nggak ada lamaran bos? Akhirnya menganggur selama bertahun-tahun. Tapi kalau dia udah biasa bertahan hidup, dan kita lihat di luar sana banyak orang tidur di pinggir jalan, mereka nggak punya rumah. Bagaimana dengan mereka? Kalau kita selalu melihat ke atas, kita nggak akan pernah puas. Tapi ketika kita melihat ke bawah, kita harus belajar dari orang-orang yang bertahan hidup di pinggir jalan. Bagaimana mereka survive. Kalau kamu adalah wanita yang hebat, laki-laki yang hebat, adalah seseorang yang mengendalikan penuh hidupnya dengan tanggung jawab kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, ibu rumah tangga, tanggung jawab kepada masakannya buat anak-anak, atau apapun di rumah, bapak rumah tangga mencari nafkah, anak-anak belajar dan menjadi sarjana, dan lain sebagainya. Kita mau masuk yang keempat ya teman-teman. Caranya adalah kalian harus bisa menerima diri kamu apa adanya. Oh, kayaknya buat aku tips yang nomor 4 ini aku mau share karena honestly aku tuh juga ngalamin susahnya menerima diri aku sendiri. Kalian bayangin ya, aku melihat orang, oh artis-artis lain hidupnya glamour, naik mobil mewah, punya tas mewah, semuanya serba mewah. Aku jual pisang goreng. Di saat teman-teman semua orang udah naik mobil mewah, aku hanya naik motor pinjeman sama satpam keliling warung untuk nawarin pisang goreng. Sempet ya saya malu, iya sempet. Saya sampai pakai helm nih, saya mau cerita mau nangis. Tapi saya berpikir bahwa jangan pernah melihat rumput tetangga lebih indah daripada kita. Kita lihatlah, kita ini adalah manusia yang Tuhan ciptakan punya potensi yang masing-masing. Saya nggak pernah tahu kalau hari ini saya menjadi miliarder dengan hanya sebuah pisang goreng saya. Tapi teman-teman, it become true. Saya mungkin, kalau saya mau sombong, saya mungkin bisa nggak perlu uang dari yang lain. Saya udah cukup di rumah aja dengan perusahaan saya tidur pun uang saya ada. Tetapi saya tidak akan ada di sini kalau saya menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa saya malu jual pisang goreng? Kenapa artis lain begini? Kenapa orang lain begitu? Saya ini sial banget jadi orang. Tapi yang langkah itu aku nggak mau. Aku mau menerima diri aku. Aku akan mengalami prosesnya. Aku akan nganter kue pagi-pagi. Bayangin jam 4 pagi antar kue, plus diomelin kuenya jatuh. Kenapa nggak pakai lilin ulang tahun? Ibunya galak banget, nggak dikasih tips. Saya naik motor, hamil mau lahiran. Bayangin teman-teman, nangis. Tapi teman-teman, ketika saya melihat diri saya itu cantik karena saya rajin dan karena saya berjuang buat keluarga saya, akhirnya saya bisa bangga dengan keapa-adaan saya. Dan saya lama-lama sampai hari ini saya benar-benar bangga bahwa tidak ada orang serajin saya. Maksudnya saya berpikir selalu mendoktrin saya ini orang rajin. Banyak orang rajin, saya juga rajin. Saya salah satu yang paling rajin. Saya positif, saya pasti jadi orang yang kaya. Udah 4 cara, gimana teman-teman? Masih setia kan? Teman-teman jangan lupa sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe di bawah sini. Jangan lupa share ke teman-teman kamu, teman-teman. Kamu suka banget sama quotes-nya ya. Oke, teman-teman. Nah, kita masuk ya langsung ke akhir acara, teman-teman ya. Oke, so the end of the end, the end of the end. Bahasa apa itu ya? The end of the end. Oke, the end of the end aja lah ya, terserah aku ya. The end of the end ya. Saya punya quote buat kali ini buat teman-teman. Semoga menginspirasi apa yang kita berikan semangat buat kamu semua yang baru memulai usaha menjadi pengusaha. Ya, quote-nya adalah jangan pernah takut mencoba. Kegagalan hanyalah proses menjadi sukses. Oke guys, see you again my next vlog. Thank you so much. I love you. Aku doain kalian bisa jadi orang yang sukses, bisa pecahin telur menjadi angka 1. See you guys. Bye bye. Salam sukses.